Selamat pagi sahabat Tribuners yang kami hormati dan kami muliakan. Inspirasi bisnis pagi hari ini kita akan membahas tentang effective communication in the workplace. Bagaimana berkomunikasi secara efektif di lingkungan pekerjaan, perusahaan dimanapun kita berada. Sahabat Tribuners, komunikasi ini merupakan sebuah dasar ya. Jika seorang profesional, staff maupun SDM dimanapun berada ingin sukses, karena bagaimanapun komunikasi menyampaikan tujuan, keinginan, target supaya dapat diterima oleh audiens maupun penerima pesan, sehingga penerima pesan dapat menjalankannya dengan efektif dan akhirnya tujuan dan sasaran perusahaan maupun sasaran organisasi dapat tercapai dengan baik. Walaupun komunikasi ini adalah sesuatu topik yang sudah dibahas berulang kali dan sudah sangat lama kita mendengarnya, mungkin dari kita mungkin masih mulai masuk di pekerjaan, organisasi maupun perusahaan, tapi sampai sekarang persoalan komunikasi selalu menarik untuk dibahas. Komunikasi menjadi sebuah mandatori ya jika ingin sukses di dalam karir maupun sebagai pengusaha maupun profesional di dalam sebuah perusahaan. Pagi hari ini untuk membahas komunikasi yang efektif, bagaimana bisa diterima dengan baik, kita bersama tamu spesial Pak Emil Atmajaya. Beliau adalah co-founder dari EQ World Indonesia, Emotional Intelligence Trainer and Coach. Saya sapa dulu Pak Emil Atmajaya. Selamat pagi Pak Emil, apa kabarnya? Pagi Pak Sianet, hebat luar biasa. Gimana nih Pak Sianet, apa kabar? Oh, biasa di luar Pak. Luar biasa dan biasa di luar. Selalu menemani para trainer, coach, konsultan, dan kemudian profesional maupun pebisnis di seluruh Indonesia. Jadi di Inspirasi Bisnis ini Pak, tamu dan narsumnya dari berbagai kota di Indonesia Pak, dari pengusaha juga. Tujuannya adalah untuk memberikan inspirasi, motivasi, dan edukasi lah kepada siapapun, profesional, bisnis, sehingga karir, sehingga informasi dapat bermanfaat bagi seluruh pebisnis maupun profesional dimanapun berada, ya, untuk mendukung supaya mereka semakin maju, setidaknya memberikan kontribusi yang positif. Dimulai dari awal pandemi ini Pak, sampai sekarang sudah jalan tahun yang ketiga, nanti tahun depan sudah masuk ke tahun yang keempat. Semoga lancar terus memberikan inspirasi. Amin. Pak Emil sudah bergabung dan berkenan untuk sharing tentang komunikasi. Yes, gimana Pak Sianet? Jadi thank you juga ya buat sahabat Tribun Medan. Ya, thank you banget. Hari ini kita akan ngobrol-ngobrol sedikit tentang effective communication in workplace. Itu kok ya? Iya. Kita manggilnya Pak Sianet untuk Coach Sianet. Kita biasanya panggilnya Coach Sianet gitu ya. Whatever lah, yang penting happy. Itu kan. Jadi kalau ngomong emotional intelligence, kita bikin adalah satu happiness atau bahagia. Iya. Oke. Sedikit sharing aja ya. Ini kan kadang-kadang kalau kita ngomong, ini dari yang juga sudah di-sharing sama Coach Sianet juga, seringkali kita sudah di training. Di setiap perusahaan ada tuh pasti training tentang communication. Dan sudah bertahun-tahun, udah mungkin berapa tahun yang lalu juga sudah paham tentang komunikasi. Dari kita sekolah pun, kuliah pun, tiap kali ikut organisasi, ada tuh topik tentang effective communication. Yang serunya, tetap saja sampai hari ini komunikasi adalah menjadi salah satu masalah di dalam organisasi atau perusahaan. Betul. Ini jadi menarik sebenarnya. Betul. Akhirnya tadi pas ngobrol-ngobrol, kok bisa gitu sih? Nah, ini yang saya pelajari di dunia emotional intelligence adalah setiap manusia punya namanya ego. Nah, ego ini yang kalau kita nggak navigate jadi bahaya. Jadi kok, ini ada pengalaman seru sebenarnya. Kejadian di klien juga. Dia ngomong gitu, Coach, ini saya bingung ya. Kenapa ya? Kok nih tim saya nih udah saya ngomongin berkali-kali. Tapi nggak ngerti-ngerti juga. Nggak paham-paham juga. Ini masalahnya apa ya? Saya nanya, pada saat diberikan pesan, disampaikan pesan, dia siap nggak? Loh, siap lah katanya. Kalau sudah siap, nggak mungkin nggak siap. Saya panggil udah harus siap dia. Oh, oke, menarik. Nah, akhirnya saya tanya sama timnya, saat kamu mendengarkan di ruang terpisah ya,
Saat kamu mendengarkan perintah atau informasi yang disampaikan oleh leader kamu, apa yang kamu lakukan? Apa yang kamu rasakan? Waduh, dipanggil aja udah deg-degan Pak, katanya. Dipanggil aja udah tegang. Salah apa lagi saya ya? Waduh, mau dimarahin apa lagi nih? Ada apa lagi nih ya? Oh, jadi pada saat kamu mendengarkan pesan itu, yang kamu rasakan adalah tegang, takut, cemas, khawatir, dan macam-macam. Oke, saat kamu merasakan hal itu, kamu dengar nggak apa yang dikatakan oleh leader kamu? Dengar sih Pak, ngerti nggak? Nggak ngerti Pak. Oke, terus akhirnya oh ini menarik. Dan saya akhirnya tahu bahwa leadernya ini memang, ya ini seru sebenarnya ya. Ini karena orang Medan, Ya. orang Medan, dan timnya ini orang Solo. Oh ya. Jadi pada saat disampaikan pesan kan, kalau orang-orang Medan kan emang bahasanya agak keras ya. Kamu, nah itu kan. Orang Solo ini kan, enggak Pak, enggak Pak. So, dia sering bilang, iya nih leader saya selalu marah-marah. Selalu tiap hari marah-marah. Saya tanya leader, ya kamu tiap hari marah-marah. Mana pernah saya marah-marah Pak? Nah, ini yang menarik ya. Akhirnya saya ajarkan mereka bahwa apa sih yang terjadi sebenarnya. Jadi pada saat kita, ini ada sedikit teori sedikit kalau tentang emotional intelligence. Kita punya 3 otak. Secara trillion brain model, kita ngomong trillion brain model. Otak kita dibagi 3 lah. Ini namanya cortical brain. Jadi otak ini ya. Ini namanya cortical brain atau otak berpikir, otak logika. Inilah otak emosi atau otak limbik dibilangnya. Di stem brain itu namanya otak refleks atau reptilian brain. Nah, otak tuh begini. Saat kita kena hijack emosi yang sangat intens, tegang, cemas, takut, khawatir, dan apapun itu bentuknya, termasuk juga happiness feeling like dapat jadi sangat bahagia, sangat senang, joyful dan kawan-kawannya. Itu otak berpikir kita itu dites kok. Dia copot. Yes, bukan ngomong ya, dari bahasa apa dicopot lah. Karena pas lagi dicek di otak, ini otak berpikir, otak cortical brain sudah tidak aktif lagi, udah nggak ada sparklingnya lagi. Yang bekerja hanya otak emosi sama otak reptil atau otak refleks. So yang menavigate diri dia adalah otak refleksnya sama otak emosinya. Apakah bisa mikir? Nggak bisa. Jadi apapun informasi yang dia dengar tidak diproses dengan logika, dengan emosi. Apalagi nih? Kenapa lagi nih? Masalahnya apa nih? So yang dia udah respon ini cuman fight, flight atau freeze. Cuman flight atau dia kabur, atau dia fight, dia sikat lagi orangnya, atau dia diam tegang. Biasanya ya di bawah kita atau anak buah kita pas saat kita panggil dia tegang, dia cuma 2 tuh, flight atau freeze. Yang fight sangat jarang. Nah ini yang terjadi kok akhirnya, makanya kenapa informasi yang disampaikan itu tidak pernah masuk. Kenapa? Otaknya copot. Sama halnya mungkin kalau teman-teman Tribun Network Medan atau Kosirnya juga pernah juga ngalamin juga saat kita ngajarin anak sekolah. Tuh anak nggak bisa-bisa. Gitu kan? Kita kesel, kita marah, kita bentak, kita cubit. Akhirnya itu anak bukan makin pinter. Yang tadinya bisa, malah jadi nggak bisa. Kenapa? Cemas, tegang, takut, sedih, dan sebagainya. Emosi-emosi yang intens tadi masuk dalam diri dia, otaknya copot. Setelah kita kesel juga, kitanya minum, anak kita, udah kamu cuci muka deh, jangan nangis lagi. Udah, otaknya udah nempel balik tuh, udah tenang lagi tuh. Udah kembali bersama, coba kamu coba lagi deh, bisa apa enggak? Pas kerja, tuh bisa, kenapa nggak dari tadi? Ya otaknya baru nempel. Dia baru sadar, oh iya, otaknya baru lengkap. Ini yang sering terjadi. Kenapa terjadi miscommunication? Karena penyampai pesan tidak siap dengan dirinya, dengan emosinya untuk menyampaikan. Penerima pesan juga tidak siap menerima pesan karena emosinya juga. Gitu sih kalau dari sudut pandang saya. Menarik, Pak Emil. Nah, tetapi di dalam workplace ya, atau kehidupan sehari-hari di profesional maupun di perusahaan organisasi, ini sering kali karena keterbatasan waktu sehingga kecepatan penyampaian informasi itu secara instan. Jadi idealnya kita harus memahami emosional, kemudian feeling ya, environment. Karena speed
dari pekerjaan terlalu tinggi sehingga aspek emosional ini kadang-kadang terabaikan. Nah, disinilah muncul Anda ini, bos saya ini atau mungkin rekan kerja saya ini dulunya tidak demikian, sekarang udah berubah ini, feelingnya berubah sehingga seperti yang disampaikan Pak Emil tadi, logika berpikirnya udah berbeda atau tidak nempel lagi sehingga feelingnya akan melakukan labeling kepada seseorang atau orang tertentu, rekan tertentu ini dia sudah berubah dan tidak demikian lagi dan whatever lah sehingga semacam ada labeling terhadap orang tertentu sehingga begitu mau komunikasi pasti ada hambatan. Itu yang kira-kira terjadi. Bagaimana menyikapinya ini sehingga dunia perubahan pasti akan terjadi, Pak Emil. Kita nggak bisa tahan. Bahkan dunia komunikasi sekarang yang sebelumnya kita meeting bersama rekan-rekan kerja, kita bisa di satu ruangan meeting, sudah tergantikan oleh teknologi digital. Ada yang by Zoom, by Microsoft Teams dan sebagainya. Sehingga yang kita bisa melihat dan merasakan gesturnya sekarang sudah berkurang ya, apalagi meeting dalam jumlah peserta yang sangat banyak sekali. Bagaimana hal ini bisa diantisipasi di lingkungan profesional maupun pekerjaan organisasi, Pak? Yes, thank you kok. Jadi yang menarik adalah gini sebenarnya. Seringkali kita hanya belajar tentang pikiran, how to connect dengan kita ngomong tentang mindset, tentang apa itu bentuknya. Tapi jarang sekali kita belajar tentang emosional. Kita jarang sekali belajar tentang apa yang terasakan. Kenapa orang labeling? Karena seringkali kita emotion menjadi diri orang itu. So sebenarnya emotion is not yourself. Itu bukan diri kita sebenarnya. Emosi itu bukan diri kita. Tapi kadang kita ngomong, itu orang pemarah ya, itu orang emosian ya, itu orang nyebelin sekarang ya. Jadi udah ada tadi ya kau bilang labeling akhirnya. Kenapa di labeling? Kenapa di label? Dan biasanya di labelnya itu dengan emosinya. Oh si Emil nih orangnya lucu gitu kan. Oh si Emil nih orangnya asik nih, orangnya menarik nih. Yang di label emosinya. Jarang sekali kita bilang ini orangnya pinter banget ya. Nah ini yang seru akhirnya adalah sebenarnya gimana caranya kita memahami dulu emosi kita rasakan dan kita bisa berempati dengan rekan kerja kita, emosi apa yang dirasakan. Yes, betul, in workplace kerjaan sangat hektik, sangat cepat. Tapi emosi pun juga berlalu dengan cepat sebenarnya. Dia tidak butuh waktu yang cukup panjang. Dia hanya butuh waktu 6-10 detik untuk kita bisa meregulasi atau menavigasi emosi. Nah, jadi tetap kita harus bisa pahami emosinya. Yang simpel gini, saat training saya nanya sama teman-teman semua, coba tuliskan dong emosi apa saja yang pernah kamu rasakan dari kecil sampai hari ini. Ini saya cukup amazed dengan jawaban mereka karena saya bagi dua daerah akhirnya ya, East and West. Orang-orang Singapura, Indonesia, Malaysia, China, Jepang kurang lebih sama. Mereka tuliskan nama emosi dalam waktu 1 menit kurang lebih sekitar 10 sampai 15, nggak lebih ya, average antara 12 ke 13. Tapi orang Eropa, orang bule menarik, orang UK, Australia mirip-mirip Asia lah, udah dekat Asia soalnya. Cuman kalau misalkan UK, Jerman, ya orang Eropa lah ya, Swiss dan sebagainya, Amerika, kita coba mereka minta tuliskan emosi apa yang pernah mereka rasakan dalam 1 menit. Mereka bisa tulis antara 20 sampai 25. Average 23 sampai 24. Ini perbedaan sangat signifikan. Pas kita ngobrol, saya tanya sama mereka, ini menarik. Saat orang-orang bule ditanya, kalau kamu ngelihat anak kecil tantrum, anak kamu tantrum di mall, teriak-teriak, nangis-nangis, apa yang kamu lakukan? Mereka bilang, ya liatin aja. Kamu marah nggak? Nggak sih, nggak marah. Oh, kenapa? Masih kecil, anak umur 2-3 tahun. Setelah dia mulai stop nangis, saya coba jongkok, saya lihat eye level, saya tanya, sudah selesai? Kalau dia masih nangis, terusin lagi. Tapi kalau sudah tidak nangis, saya baru gendong, and we said, it's okay. Itu orang bule. Terbalik sama orang Asia, kita coba cek lah ya. Kalau orang Asia,
pada saat lihat anak tantrum di mall, khususnya orang Indonesia lah ya, atau orang-orang itu ya, orang timur lah ya, anak tantrum di mall, yang terjadi adalah dia dimarahin. Gak boleh nangis. Wah, itu kan. Sering terjadi. Akhirnya orang-orang timur ini sulit sekali untuk memahami emosinya. Disapres, ditahan. Kita diajarkan untuk menahan emosi, bukan menavigasi emosi. Gak boleh marah, gak boleh nangis. Oh, kok gitu aja marah. Itu terjadi. Jadi kenapa akhirnya emosi ini dibikin rumit? Dan kita tidak boleh menunjukkan emosi kita. Jadi kalau ada orang yang nunjukin emosinya, dianggap lemah. Gitu loh. Akhirnya orang semua berpikir ke arah pikiran, ke arah logika, ke arah logik. Nggak bisa. Karena 90% keputusan dibuat berdasarkan emosi. Nah, ini ya kenapa kita wajib belajar tentang kecerdasan emosi dalam komunikasi juga tentunya. Menarik Pak Emil. Pak Emil, di dalam perusahaan kan ada atau organisasi pasti tidak terlepas dari komunikasi ya. Pasti ya, baik itu verbal, non-verbal maupun digital communication. Yang paling baik komunikasi itu bagaimana menggabungkan dengan emosional, kondisi emosional, sehingga bisa efektif. Ada 3 nih Pak Emil, komunikasi yang efektif antara atasan dengan bawahan, kemudian rekan kerja yang horizontal, dan kemudian bagaimana komunikasi yang efektif dengan atasan kita, sehingga pada akhirnya komunikasi yang efektif itu akan membuahkan hasil, yaitu tercapainya target whatever lah ya, apakah itu pesan, kemudian target bersama, sehingga bisa lebih baik ke depannya, Pak Emil. Oke, so yang menarik adalah sama yang tadi saya katakan, kita harus menyiapkan dulu. Contoh ya, kalau ini kita ngomong dari leader ke bawahan dulu ya. Kok ini supaya informasi yang saya sampaikan tersampai dengan baik itu gimana sih? Pertama adalah kita wajib, seorang penyampai pesan ini, kita juga wajib menavigasi emosi dulu nih. Jangan sampai kita masih ada emosi keselnya, enak kurang ajar nih ya, itu misalkan ya, enak rese di orang ya. Itu manggil orang udah siap untuk dihajar, itu udah salah gitu ya. Informasi tidak akan tercapai. Jadi kita harus tenang dulu. Kita lihat, oke, apa yang perlu apa sih buat saya kesel? Apa yang dia lakukan buat saya kesel? Oh, perilakunya. Mereka bukan perilakunya, tetapi adalah value-nya kita kena. Mungkin dia ngerokok di tempat kerja, mungkin dia kerjaan lambat, akhirnya kita merasa value kita untuk on time itu penting buat kita, buat dia mungkin tidak. So, kita harus tahu dulu tentang diri kita sendiri dulu. Nih, setelah kita tahu tentang diri kita, apa yang buat kita kesel, kita navigasi emosi itu, udah tenang, udah clear, kita panggil orangnya. Pas panggil orangnya pun, orang ini juga harus tahu, kita harus tahu juga, namanya bos manggil, itu anak buah akan udah mikir, ada apa lagi ya? Ini mau diapain lagi nih? Ini kenapa lagi nih? Aduh, udah banyak kerjaan, tambah kerjaan lagi nih. Nah, otak dia macam-macam. So, kita harus menyiapkan dulu. Orang ini, sebelum kita sampaikan pesan, ada bridging. Tetap 10 detik, 5 detik, sudah bridging. Halo, apa kabar? Gimana kamu hari ini? Untuk menyiapkan dulu. Oh, otaknya harus dibuat santai dulu, supaya dia tidak mikir adalah, oh, saya tidak dimarahi hari ini. Oh, saya tidak dibentak hari ini. Oh, saya sudah tidak dikasih feedback hari ini. Tapi adalah untuk building relationship dulu. Nah, setelah dia tenang, baru kita masukin informasinya. Nah, biasa saya pakai adalah cara-cara ada positivity di atas. Wah, gimana hari ini? Apa kabar? Wah, kamu sepertinya udah lebih segar hari ini ya. Kita lihat apa yang baik dalam diri dia. Baru kita masuk adalah ke situasinya. Saya lihat, atau saya dengar, dan sebagainya, dan bla 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 bla. Itu yang baru informasinya. Yang ketiga adalah impact-nya. Jika kamu lakukan hal ini, ke depannya kamu seperti ini. Nah, itu yang biasa informasi seperti ini. Yang terpenting itu wording lah, itu communication lah. Cuma tetap yang saya pastikan adalah emosi yang penyampainya dulu, tenang dulu. Bukan untuk menyikat, atau untuk ngasih makan egonya, bahwa wah rasain, lu tahu gua marah. Bukan itu. Juga yang timnya juga ada siap menerima pesan supaya otak nempel dulu, baru kita deliver the message. Itu yang terpenting sebenarnya pada saat kita dari leader ke bawahan.
Sama halnya juga dari bawahan ke atasan. Kita juga harus tahu nih emosi bosnya lagi enak apa enggak. Jangan tiba-tiba sikat aja gitu kan. Kita ya pun gitu, udah mau ngadep, udah aduh, ntar dia terima nggak ya? Aduh, udah khawatir, udah tegang, udah cemas. Itu informasi juga apa yang kita ucapkan pun udah nggak ada artinya lagi. Kenapa? Udah nggak connect. Otak kita udah bisa mikir, ngomong pun kita bingung, doubling, ngomong apa juga bingung. Kenapa? Emosi udah nggak connect. Nempel dulu otaknya, tenang dulu, punya data lengkap, baru kita ngadep ke leader kita, Pak, selamat siang, saya ada informasi sedikit dan bla 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 bla. Pulang dulu aja. Dan itu kalau bisa kita ada sedikit repot ya, kalau saya lihat jagonya nih, ya, orang NLP bisa jago-jago gini ya, bikin building repot kepada bosnya juga, untuk juga bos kita siap menerima pesan yang kita sampaikan. Nah, kalau bos lagi pusing juga, lagi khawatir juga, otaknya copot juga, kita oh iya, taruh, iya saya ngerti, saya paham. Apakah dia paham? Nggak. Nah, yang ketiga adalah sama halnya ke kolega ya, dan sebenarnya ke siapapun. Saya seringkali pada saat kalau ke kolega atau ke bawahan atau ke tim, saya akan nanya mereka, oke, sudah paham, sudah, boleh kamu jelaskan apa yang kamu pahami hari ini? So, saya minta dia repeat dengan bahasa sendiri. Ini bukan arti kata. Oke, coba saya maunya apa? Nggak gitu juga. Dia body language sih, kalau bilang ya ada non verbal, ada verbal. Nggak gitu juga. Cuman tanya aja. Oke, boleh diulang atau boleh saya tahu apa yang sudah kamu pahami hari ini? Oke Pak, saya paham adalah A, B, C. Saya harus lakukan ini. Oke, good. Go ahead. Nah, itu sih yang biasanya saya lakukan dan saya ajarkan kepada tim ya. Dan gitu, Pak Emil, jadi perlu adanya bridging situasi dulu ya, supaya tidak langsung ke emotional hijack ya. Jadi penyampaian pesan itu tidak langsung direspon secara feeling, perasaan, jadinya menjadi bias ya. Artinya informasi itu sebenarnya harus dikaji, dinalar terlebih dahulu sehingga keputusan atau respon dapat menjadi lebih efektif. Nah, itu idealnya Pak Emil. Tapi di dalam kehidupan sehari-hari pasti ada persepsi yang berbeda. Ini pasti akan seperti ini pasti akan seperti lagi. Karena sudah ada labeling di dalam otak pengirim pesan bahwa atau penerima pesan pasti dia akan seperti itu lagi. Bagaimana menghindari ini, Pak Emil? Karena kalau sudah terjadi labeling, pasti kita akan terjadi barrier. Apapun yang disampaikan itu akan terjadi penolakan. Apapun yang diinformasikan pasti akan terjadi penolakan. How to solve this problem? Yes, thank you kok. Ini mantap banget pertanyaannya. Jadi seringkali kita nggak sadar dengan diri kita. Jadi kata kuncinya adalah menyadari. Kenapa di dalam emotional intelligence kita sering ngomong adalah the mother of all competencies adalah consciousness atau self awareness. Kita sadar dulu kalau itu sudah terjadi. Dan gimana caranya untuk kita menanggulangi hal itu? Harus aware, sadar bahwa saya punya asumsi. Ini contoh dia bahasa asumsi nih. Kayaknya, sepertinya, biasanya. Nah, ini udah bahasa asumsi sebenarnya. Belum kejadian loh. Wah, ini kayaknya bakal gini. Oh, ini sepertinya bakal begini nih. Wah, ini kan biasanya ya dia begini nih. Wah, itu udah bahasa asumsi. Kalau sudah keluar bahasa itu di otak kita, sadari. Ini udah nggak boleh nih. Jurus pertama adalah self-awareness. Sadari dulu. Isi otak kita apa, kita ada self-talk atau ngomong sama diri kita apa. Kedua, emosi apa yang muncul. Kalau sudah tahu hal ini, akan lebih mudah kok untuk dinavigasi. Akan lebih mudah, jauh lebih mudah pada saat kita ngomong hal seperti apa, kita ngomong sepertinya, biasanya, kayaknya, itu udah di-aware dulu. Supaya kita tidak melabel orang lain. Itu tadi 3 bahasa tadi. Ada lagi nih. Saat leader juga atau siapapun itu bentuknya, menyampaikan pesan, ngomong gini, kan harusnya dia ngerti, kan harusnya dia paham, masa gitu aja nggak ngerti, udah S3 loh, udah S2 loh, masa gitu aja nggak ngerti. Nah, ini juga sering kali terjadi. Kalau sudah ada begitu, itu masih assumption.
Nggak ada tuh kata harusnya, biasanya, kayaknya, sepertinya, itu dibuang jauh-jauh. Saat kita sudah ada otak seperti itu, sadari aja, please kita punya awareness yang cukup tinggi bahwa, ini saya udah label orang nih, ini saya udah nggak boleh. Ini kalau sampai itu terjadi, yang ada adalah komunikasi tidak akan lancar. Dengan ujungnya selalu miscommunication. Itu sih yang paling simpel itu caranya kok. Oke, berarti artinya komunikasi itu harus berdasarkan fakta-fakta atau data-data yang mereferensikan ya topik ataupun tujuan yang akan kita bahas bersama, bahkan mengkomunikasikan kembali apakah mengerti, apakah paham ataupun sejalan dengan pemikiran yang disampaikan atau topik. Hindari yang namanya asumsi, pemikiran-pemikiran tertentu yang tidak relevan dengan topik komunikasi ya. Yes, dan Itu paling sering adalah kan kita sebelum kita masuk dalam pesan atau menyampaikan mau meeting kah, menyampaikan pesan dan sebagainya, kita harus tahu mutual goals kita apa sih. benar, Pak Emil. Nah, Jadi kalau sudah ada, ya, ya oke, lanjut. Mutual goals. iya kalau sudah ada mutual itu kan kesamaan goals, ini kesamaan tujuan. Kita ngobrol hari ini ada kesamaan tujuan. Tujuannya apa sebenarnya sih? So kalau kita ada konflik di situ, ada masalah di situ, ada emosi-emosi tidak menyenangkan di situ, kita sudah tahu arah kita, tujuan kita ke sana. So titik poinnya di situ. Jadi jangan lagi ada ego-ego di sana, ada saya kesel sama dia, saya marah sama dia, udah gak ada lagi. Karena kita ujungnya adalah mutual goals atau goals bersama kita. Oke. Itu yang mesti kita aim. Mutual goals ya. Walaupun pasti secara pribadi itu memiliki values masing-masing berbeda ya, Pak Emil ya. Pasti Yes. ya. Saya punya value sendiri, Pak Emil punya value sendiri. Nilai-nilai apa yang do and don't boleh dikerjakan dan tidak dikerjakan. Tapi we find the same mutual goals yang kita bisa selaras untuk supaya kita bisa alignment untuk mencapai hasil yang lebih baik. Nah, problemnya Pak Emil antara personal A, personal B pasti sometimes itu memiliki values yang berbeda. Pasti ya, Pak Emil ya. Ya, pasti. Bagaimana menerapkan atau mengimplement supaya sometimes itu kita punya values itu yang mutual goals yang kita inginkan itu sedikit berbeda dengan values kita. Bagaimana menyikapinya itu? Selama kita bisa compromise, Ya. it's okay. Jadi kalau kenapa dalam perusahaan itu kalau HRD kan jagoan HRD ya, jagoan SR ya, bahwa akan mencari talent-talent untuk perusahaan yang sesuai dengan value perusahaan. Ya. Itu yang idealnya. Karena kalau sampai tidak value nggak sama, orangnya akan risih. Karena ini kok saya kayak beda sendiri ya. Gitu loh. Jadi kalau tiba-tiba terjadi juga, nggak masalah. Tiba-tiba ada yang terjadi sama-sama bahwa ini value-nya agak beda, kita mesti bisa kompromi. Kita lihat bahwa ini ujungnya adalah untuk kebaikan bersama, kebaikan perusahaan. Ya kita bisa kompromi sih kok. Apa yang mesti kita turunkan, apa yang kita mesti naikkan, apa yang kita bisa adjust, itu dibilang fleksibel. So kita juga punya harus ada one value adalah fleksibel. Selama tidak melanggar norma-norma yang kita sudah menjadi bukan value lagi ya, udah menjadi norm dalam diri kita. Wah itu beda lagi ya. Dia berusaha berkejadian beberapa bulan lalu sebenarnya. Saya diminta ngajar di satu perusahaan, tiba-tiba ada satu tricky itulah ya, pokoknya tricky games, tricky apa yang buat saya, waduh ini kayaknya bahaya dan saya nggak suka amal itu, saya lepas. Oke, saya refer ke yang lain aja ya. Saya nggak mampu untuk melakukan hal ini sebenarnya, gitu loh. Nah itu saya bisa lakukan hal itu. Nah, Pak Emil, seandainya komunikasi itu tidak berjalan dengan baik, the worst effect itu apa? Bubar. Bubar. Sorry. Iya, Masih sering banget sih itu terjadi ya. Kadang Indian kita nggak bisa komunikasi dengan baik itu sering banget sih ya. Bukan nanti kata 1-2 kali, bener banget Pak Yani. terkadang kita memiliki tujuan yang sama ya, tapi karena values berbeda, akhirnya timbullah ketidaknyamanan di dalam berkomunikasi.
Nah, itu yang menarik kenapa kita butuh mutual goals supaya Ya, apa? Kita bisa lowering our ego. ya, Kita turun sedikit ego kita. Sama-sama nih, oke kita setuju ya, kita ya, goals kita ini ya. Nah, di begitu goalsnya itu ada sedikit argumentasi di dalam dalam meeting, ya kita harus bisa paham bahwa ini mutual goals kita. Cara yang terbaik dengan apa strategi yang terbaik yang kita ambil yang kita lakukan. Nggak harus strategi saya gitu kan, ya. nggak harus cara saya. Nanti kalau udah mau maunya adalah iya saya maunya gini, saya maunya gini, pada prinsipnya saya maunya, wah itu udah itu udah Kalau susah tuh. kalau udah cerita pokoknya udah susah ya Pak ya. Iya udah pokoknya pada Harus ya. prinsipnya wah itu udah cilaka sudah. Dan intinya Karena komunikasi itu harus menyampaikan tujuan dan dijelaskan secara detail ya. Walaupun itu tingkat kesulitan tinggi, tapi kita harus menjelaskan secara detail. Inti dari komunikasi adalah clear ya Pak ya. yes, dan sebenarnya kalau ngomong detail, clear dan sebagainya, setiap manusia punya preference yang berbeda-beda kok. Ya. Jadi kita kalau ngomong profiling, kebetulan kita di EQ World Indonesia kita pakai Enneagram. Banyak tipe-tipe manusia yang kita juga harus tahu cara penyampaian pesan ke dia ini seperti apa. Kenapa di awal kalau di EQ competencies kita ada yang pertama adalah consciousness, the model of competence adalah consciousness. Dalam sana kita selipkan Enneagram. Untuk kita tahu nih, oh cara saya itu begini, saya tuh seperti itu ya. Kenapa emosi ini muncul? Karena saya emang tipenya seperti ini. Yang saya butuhkan di tim saya adalah saya butuh data, saya butuh fakta, saya butuh semua clear. Itu tipe-tipe ada seperti itu. Ada yang mungkin juga dia paham bahwa oh saya ngerti kenapa saya butuh orang detail, karena saya nggak detail. Oh saya cuma tahu gambar besar big picture doang. Ada juga seperti itu. So kalau kita tahu bos kita atau leader kita atau anak buah kita, tim kita atau sahabat kita juga bahwa tipenya berbeda-beda sama kita, dan kita bisa tahu cara berkomunikasi dengan mereka, itu akan jauh lebih baik. Dan itu pasti nanti penempatan STM juga akan lebih bagus dan lebih akurat ya, sehingga mereka Yes. bisa lebih perform ya, Iya. Pak Emil ya. Ya. Jadi Menarik. kalau ngomong clear, detail, ya kita harus paham dulu orangnya apakah butuh detail. Karena pernah kejadian, bosnya bukan bos detail, dia hanya butuh visinya, gambar besarnya, dikasih detail. Udah, saya nggak butuh dengar itu. Pokoknya apa maunya kamu. Nah, itu salah lagi gitu kan. Iya, iya. Oke, menarik Pak Emil. Nah, secara processing, komunikasi yang baik itu dimulai dari mana Pak? Sampai kepada apakah kita harus setelah menyampaikan pesan dan kemudian harus merepeat kembali pesan yang disampaikan sehingga memastikan penerima pesan itu dapat sama dengan yang dipersepsikan atau yang dikonklusikan. Yes, tadi yang di awal saya katakan bahwa persiapannya seru nih. Jadi kan kalau kita ngomong ada persiapan tuh ya, yang pertama persiapan diri. Ini kesannya kayak lama banget ya, kok ini ribet banget. Tidak sebenarnya, hanya pertama kita persiapan diri, persiapan emosi dan pikiran kita. Kedua, saat kita menyampaikan pesan, kadang-kadang juga kita harus bisa navigate emosinya. Kata sampaikan pesan, belum tentu diterima soalnya kan. Belum tentu di-accept tuh, bisa ada perlawanan, ada macam-macam. Wah, itu bisa perang lagi tuh. So, kita harus tahu persiapan diri sebelum komunikasi, saat komunikasi, dan setelah komunikasi. Kan itu terjadi. Jadi, saat komunikasi, kita pastikan orang ini memahami, kita pastikan dia tahu. Dan ini juga jurusnya pasiennya sebenarnya ya. Jarang sekali saya katakan tapi. Contoh adalah lagi komunikasi, lagi argumen. Oh iya, bagus sih. Tapi kan cuman kan saya juga punya. Wah itu tuh akhirnya jadi blocking. Nah, kalau kita ngomongnya adalah pakai kata dan. Oh saya paham dengan informasi yang Anda berikan. Dan menurut saya lebih suka dengan cara hal seperti ini. Akhirnya lebih mudah untuk menyampaikan pesannya. Di saat lagi persiapan ada, persiapan emosinya ada, persiapan datanya ada, faktanya ada, informasinya ada. Saat kita lagi sedang deliver the information, ada rejection, ada apapun itu bentuknya, bagaimana kita menghadapinya. Dan in the end biasanya adalah conclusion-nya. Oke, so hari ini kita sudah bicara tentang hal ini. Boleh kita recap apa yang kamu dapatkan, apa yang kita dapatkan. Supaya kita sama-sama punya
same goals and same vision ke depannya. Silakan. Nah itu untuk rekap semuanya, untuk memastikan setiap orang yang kita ajak kerjasama, ajak kita ngobrol itu sama yang didapatnya, gitu sih. Dan persepsinya juga sama ya terhadap Yes. yang ingin disampaikan. Pak Emil, dan ini kan sangat menarik sekali di dalam lingkungan pekerjaan maupun perusahaan kan. Nah, apa yang perlu disikapi seandainya mungkin ya tim Ya. kita itu tidak memahami komunikasi yang baik sehingga rejection rate itu menjadi tinggi. Apa yang harus kita sampaikan? Bagaimana mempersuasif untuk tim? Dalam hal ini adalah bawahan kita. Oke. Kalau ada rejection kok ya, betul ya? Kalau ada Maksudnya dia rejection nggak, apa yang harus kita lakukan? dia bisa aja seseorang itu tidak menerima ide maupun apa yang ingin dilaksanakan. Tapi ini harus dilaksanakan. Kalau tidak dilaksanakan, mungkin performance dan sebagainya akan terjadi penurunan. Nah, Bisnis problem kan? ini menarik juga ya. Saya biasanya ngajarinnya gini. Kita orang Indonesia, seringkali kita pakai kata, tolong ya kamu lakukan ini. Saya harap ke depannya kamu seperti ini. Ya. Ada kata harap, kata tolong, itu di otak manusia, di compute-nya berbeda tuh. Lebih nyaman ya, Pak. Lebih nyaman ya. Lebih comfort ya. Iya, tolong, harap gitu ya. Nah, di sisi as a leader, kalau memang kita maunya seperti ini the exact way untuk dia bisa lebih baik, dan cara ini yang memang paten yang harus dilakukan. Saya udah nggak minta harap tolong lagi. Saya katakan saya minta, gitu ya. Saya putuskan. Jadi udah nggak ada rejection itu. Kalau udah mau saya minta udah nggak ada rejection lagi. Saya putuskan udah ada rejection lagi. Oh Kalau siapa? kalau sudah tolong dan bantu udah tidak bisa lagi ya, Pak, seperti itu ya. Iya udah nggak bisa tuh. Aduh, tolong bantu saya ya. Bro bisa nggak tolong saya? Mas siapa bisa nggak bantu saya? Udah nggak bisa. Karena itu sudah Udah harus bukan cara itu lagi gitu loh. step itu sudah lewat ya. Udah lewat. Oke, ini Udah. menarik Pak. Jadi kalau antara atasan dengan bawahan kita bisa persuasif sampai kepada instruction atau ada otorisasi ya yang dimiliki oleh atasan. Ya. Tapi bagaimana kita sebagai subordinate merasa ini yakin benar dan ini adalah sesuatu yang sangat baik dan kita bisa berkomunikasi dengan atasan kita. Apalagi atasan kita adalah as a owner kan, misalnya seperti itu. Kan Nah, kalau itu sih, ya gimana? misalnya atasan kita adalah sebagai pemimpin perusahaan atau pemilik. Kan Ya. tidak semudah itu kita melakukan intervensi ataupun mengatakan ini harus dikerjakan. Yes. Nah ini menarik. Ini kan ada namanya trust itu ya. Trust is gain, not given kalau buat saya gitu. Jadi kita harus bisa building trust dulu sama orang ini. Ya. Kita tahu kita ada kemampuan di sana, kita memang juga orang kita open, terbuka dengan dia. Kita juga bisa gampang dibaca oleh bos kita gitu ya, predictable. Ini hal ini untuk building trust sama bos kita. Itu yang pertama. Yang kedua adalah kalau sama bos sama atasan, sama ujungnya mutual goals. Kalau kita bilang, Pak, cara ini akan lebih mudah untuk mencapai goals ini. Datanya apa? Faktanya apa yang terjadi di lapangan? Kalau semua lengkap, saya rasa nggak ada perlawanan sih. Karena itu yang sering kali terjadi soalnya. Masalahnya kadang-kadang tim itu ngomongnya gitu doang. Pak, saya rasa Pak ya. Waduh. Nah ini juga bahasa wording-wording yang bahaya nih. Saya rasa, saya pikir, kemungkinan. Wah itu buat atasan, loh ini masih kemungkinan, masih rasa-rasanya kamu, masih pikiran kamu. Itu nggak bisa. Apalagi tanpa didukung dengan data dan fakta yang mungkin bisa dijadikan sebagai bahan pertimbangan ya. Misalnya contoh, kalau kita ingin menyampaikan sesuatu kepada bos, apalagi itu adalah merumuskan sebuah kebijakan, kita harus didampingi atau dilampirkan dengan data-data fakta pendukung yang lebih rasional sehingga
dijadikan sebagai fakta dan kemudian ini dijadikan sebagai pendukung untuk dapat mengambil keputusan tertentu ya. Yes, setuju banget sih. Dan saya lagi wording itu dia, jangan saya pikir, saya rasa, semoga, kemungkinan, wah itu. Dan ini menarik sekali Pak Emil. Sudah Iya. disajikan fakta, data dan sebagainya. Seandainya value dari bos itu masih belum sejalan dan memiliki Line. values tertentu atau goals tertentu, bagaimana cara menyikapinya? Jangan bubar ya Pak ya, jangan bubar. Kalau bubar itu udah last option. Enggak, ya udah, enggak bubar sih. Cuma kalau misalkan emang udah nggak bisa diapain lagi, ya kita dengerin apa yang bos kita lakukan. Saya akan nanya gini, kalau itu terjadi ya, ya itu sih pernah terjadi sebenarnya. Saya bilang, oke Pak, kalau gitu apa yang Bapak mau dari saya dan apa yang Bapak minta dari saya untuk hal ini bisa lebih baik Pak. Untuk solusi ini atau this problem kita bisa solve. Kayak dulu aja. Nah, pas data bos keluar tuh, dia ngomong, oh saya minta ini, saya butuh ini. Nah, kita bisa coba combine cara beliau dengan cara kita tetap combine. Itu yang bisa saya lakukan. Dan akhirnya ujungnya sih, bosnya oke, ketemu juga hasilnya. Iya. Finally kita harus memiliki same goals ya. Iya. Walaupun tactical atau caranya berbeda. Yep. Yang paling common sih, karena saya pernah juga punya satu difficult communication dengan seseorang gitu ya. Saya bilang, oke, solusi kamu apa sih? Solusi Bapak apa? Kira-kira apa yang bisa kami lakukan, Pak? Akhirnya dia ngomong, oke, saya maunya gini. Kalau dia nggak detail, kurang detail, biasa kadang juga atasan gitu ya, leader juga begitu. Ngomongnya gambar besarnya doang, karena emang otaknya gambar besar sebenarnya. Pak, kalau ini terjadi, kita nanya aja. Nah, pas dapat detail kita dapat, cara kita dapat, oke, makasih Pak, saya akan dapatkan datanya dulu, nanti saya akan balik ke Bapak lagi. Terima kasih ya Pak. Oke, di belakang saya combine tuh dengan cara-cara saya, dengan cara dia, bagaimana caranya, kita bisa combine, pasti bisa, nggak bisa sebenarnya. Sekali lagi, jangan ada ego di sana, ya. Kita masukin semua di sana, dan kita balikin lagi. Pak, terima kasih banyak solusinya. Saya saat ini sudah memahami yang terjadi, yang Bapak inginkan juga, dan saya lakukan hal ini, A, B, C, D, E, F, G. Menurut Bapak bagaimana? Bagaimanapun keputusannya ada di pimpinan ya, Pak ya. Yes. 5, 10 dan support ya, apa yang sudah diambil keputusan. Even itu adalah mungkin different values, tapi kita harus ikuti dan we do the best. Maybe someday kita dapat change dan kemudian dapat menyelaraskan semua value yang ada di dalam perusahaan maupun stakeholder di dalam organisasi itu ya. Yep. Tapi itu gak mudah Pak. Itu gak mudah ya. Pasti masing-masing punya cara pandang tertentu. Cara pandang itu kan yang buat juga ego ya kok ya. Jadi kalau kita sulit merubah cara pandang kita juga karena kita punya ada satu lah ego kita yang masa bahwa oke, ini dia adalah yang terbaik, ini adalah yang terbenar. Ini seringkali terjadi dengan kondisi saat ini sebenarnya. Dengan anak-anak milenial, teman-teman milenial saat ini, kenapa banyak perusahaan bilang ini anak milenial ya, atau orang-orang yang generation Z ya, ini susah dikontrol ya. Ini kok kayak setengah mati kontrol mereka ya. Sebenarnya mereka nggak perlu dikontrol. Mereka nggak perlu terlalu micromanaging, nggak perlu. Yeah. Tapi kita tahu aja value-nya mereka apa. Ini zamannya mereka sekarang. Yeah. Nah, value-nya mereka sama value-nya kita dulu itu udah jauh berbeda. Yeah. Contoh, kita peduli sama proses. Mereka nggak pusing proses, mereka pusingnya hasil. Jadi kalau kita bilang, kamu harus on time datangnya ke kantor, kamu mesti ada masih begitu, nggak panjang umur mereka. Padahal values-nya atau goals-nya sama ya Pak ya? Iya. Walaupun kita pentingnya proses, tapi akhirnya harus mencapai hasil yang diinginkan. Goals kan? Kita proses yang benar, akhirnya akan mendapatkan hasil yang benar. Karena processing. Nah, zilenial, mereka menggunakan hasil. Tapi untuk mendapatkan hasil yang baik, Pak Emil, harus ada proses yang benar juga, cuman berbeda
apanya saja, maksudnya caranya saja, akhirnya dikerucut di paling top kita mengutamakan hasil juga ya. Akhirnya nanti milenial atau zilenial akan mengerti untuk mendapatkan hasil yang bagus pasti harus proses yang benar. Benarkah seperti itu? Yes, betul. Dan yang seru adalah sebenarnya gini, apakah proses yang kita ketahui apa proses yang mereka ketahui sama? Bisa Belum tentu berbeda sama. ya. Jadi bagaimana tetap align proses itu kan? Ya. Contoh nih ya, ini yang terjadi seringkali. Saya minta pokoknya ya, apalagi perusahaan-perusahaan timur lah ya, harus datang on time ke kantor, harus bersih, harus rapi, pakaian harus pakai kemeja lengan panjang, mesti pakai. Nah, hal seperti itu sekali lagi tergantung bisnisnya. Karena gini, ini ada kejadian teman saya, ini lucu banget sebenarnya sih. Dia lama di luar negeri, 25 years, 25 tahun, 26 tahun di sana gitu ya. Balik ke Indonesia, ketemu sama stakeholders, sama buyer lah istilahnya. Indonesia loh. Dia kan orang luar negeri, orang bule tepat ya. Dia orang asing, orang Indonesia ya udah lama di luar negeri. Dia ketemu sama bos besar, dia pakai baju kayak baju Hawaii gitu ya, kemeja Hawaii gitu, celana pendek celana jepit. Dia bilang, waduh, coba ketemu, weh bro, yakin pakai begini? Loh, salah ya? Dia bilang, this not compute sih bro. Loh, kan yang dia beli otak gue, bukan pakaian gue. Benar juga. Nggak salah loh, nggak salah loh. Nggak salah. Kan dia beli keahlian gue, bukan experience gue dong. Iya juga sih, but ini culture, ini budaya. Kalau sudah sentuh ini, sentuh budaya sudah. Ini budaya, Asian culture atau budaya Indonesia nggak seperti itu. Lu mesti rapi, menunjukkan kesopanan. Kan gitu. Kalau dia sopan tuh perilaku. Halo, iya, ramah. Itu perilaku sopan buat dia. Bukannya jubah, bukannya kostum. Ini yang menarik. Dan ini orang milenial juga gitu ya. Kalau kita sudah masih di generasi yang di atas ya, kita orang aneh ya. Nah, mereka lihat kita aneh, kita lihat mereka aneh gitu kan. Nah, ini yang akhirnya jadi miskomunikasi juga sebenarnya. Dan itu finally juga kita harus memahami culture ya, supaya nanti komunikasinya bisa lebih connecting lagi ya. Menarik Pak Emil, luar biasa. Kita hampir 1 jam dan kalau cerita EQ, komunikasi dan sebagainya pasti tidak pernah akan cukup ya, apalagi waktunya hanya 1 jam ya. Ini karena kalau mempelajari karakter manusia, cara berpikir, goals, value dan sebagainya itu perlu ditelaah satu persatu sehingga dapat terjadi komunikasi yang bagus. Nah, komunikasi yang efektif tadi Pak Emil juga sampaikan bahwa kita perlu clear komunikasi, dan sebelum komunikasi dengan seseorang dimanapun kita berada, apakah kolega kita, atasan bawahan kita harus memastikan ada sebuah proses namanya bridging ya, supaya manusia itu berpikir dengan sempurna menggunakan 3 otak ya, otak berpikir, neocortex brainnya, sampai ke limbic brain, sampai ke reptilian brainnya, supaya ini semua tidak ada yang namanya emotional hijack ya, langsung melabeling sehingga komunikasi itu tidak real lagi ya. Ada label tertentu, artinya kita harus bridging, membuat dia menjadi nyaman, baru dimasuk satu persatu proses komunikasi yang baik seperti itu. Dan kemudian direpetisi lagi, disampaikan lagi untuk memastikan persamaan persepsi, persamaan tujuan apa yang disampaikan, seperti itu ya Pak Emil ya, sehingga komunikasi itu akan berjalan dengan baik. Dan tidak kalah penting adalah kita mencari persamaan goals ya, persamaan tujuan, sehingga sebenarnya tujuan kita bersama apa sih? Pertama pasti adalah tujuan yang positif, yang hasilnya lebih bagus untuk kita bersama, sehingga value-values yang sedikit berbeda itu dapat mungkin renegosiasi lagi untuk mencapai hasil yang lebih baik, seperti itu ya Pak Emil. Sebagai penutup ada tambahan lagi untuk satu mungkin I take 5 minutes. Senang aja karena ini saya juga sering ke Medan sebenarnya, ketemu Coach Nate juga, thank you banget, terima kasih banget, dan diundang ke Tribun Network, thank you banget. Kan pertanyaan terakhir adalah sebenarnya gini, kalau saya mesti menavigasi emosi saya gitu kan, sebelum menyampaikan pesan, cara menavigasi emosi gimana sih gitu kan.
Yang paling simpel lah, satu, sadari emosinya apa. Yang kedua, nafas. Gitu kan? Nafas, tenang dulu aja. Karena emosi itu di otak cuma 6 sampai 10 detik. Ya, pas udah nafas, kita lebih tenang, baru kita sampaikan pesan kita. Nah, ini sedikit wording aja kok. Apa sih emosi itu? Emosi just chemical reaction. Emosi cuma reaksi kimia, nggak lebih nggak kurang. Kok saya bisa sebel sama orang, bisa cemas berlebihan, bisa sampai bertahun-tahun sih? Kok bisa gitu? Kenapa? Karena emosi ditambah dengan pikiran akan jadi perasaan. Nah, ini sebenarnya apa ya, ilmu yang core ya ini. Jadi kalau dapat memahami hal ini, kita bisa memahami emosi kita dan kita bisa navigasi emosi dengan lebih mudah. Sekali lagi, emosi itu cuma 6-10 detik, yang lebih nggak kurang. Ditambah pikiran, akan jadi perasaan. Perasaan jangka panjang, perasaan yang labeling akhirnya. Nah, jadi kalau misalnya contoh nih ya, emosinya adalah tidak menyenangkan, kesel, sebel. Tapi pikirannya adalah juga emang terus nyebelin, emang terus rese, tiap hari kerjanya gini-gini. Nah, itu perasaannya makin buat kita sebel lagi. Tapi kalau emosi itu tidak menyenangkan, kesel sama dia. Pikirannya, dia cuma manusia, butuh belajar. Dan dia juga bisa sama-sama, orangnya juga baik dan bisa kerjasama sama kita. Perasaan kita akan jauh lebih baik. So, yang perlu kita navigasi adalah pikiran kita, bukan emosi atau perasaannya, but in your mind. Thank you, kok. Menarik, Pak Emil. Sahabat Tribunas, kontrollah pikiran kita, maka emosi kita juga akan terkontrol dengan baik ya. Sadari emosi kita supaya komunikasi itu menjadi sebuah proses yang menyenangkan, yang tidak menyakiti siapapun, tetapi tujuan kita tersampaikan dengan baik. Semoga pembicaraan hari ini, sharing dari Pak Emil Ahmad Jaya ini bermanfaat bagi kita semua. Kita belajar bagaimana mengendalikan emosi sehingga kita lebih efektif di dalam berkomunikasi, dan sukses selalu untuk sahabat Tribunas. Terima kasih Pak Emil sudah Sama-sama. sharing. Terima kasih juga kasihnya Tribun Network. Thank you. Terima kasih sahabat Tribunas sudah bersama kami. Nantikan episode inspirasi bisnis selanjutnya yang selalu menarik untuk Anda. Sampai jumpa kembali. Thank you. Thank you.